Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya kita bisa menyelamatkan prospek pada saat kita ngiklan Facebook Ads? Nah, teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi sama Bang Omar. Kali ini kita akan ngebahas tentang gimana caranya kita nyelamatin leads. Ya, cara menyelamatkan leads pada saat kita iklan FB Ads ya gitu. Ini temanya menarik nih pastinya. Nah, buat yang baru masuk di channel Bang Omar, monggo di apa namanya? Di subscribe dulu ya. Jangan lupa di like juga, terus juga komen ya. Bang Omar, gue baru masuk nih di channel Bang Omar gitu. Nah, jadi gini teman-teman, kita kan ngiklan di Facebook gitu ya. Kita udah ada budget segala macem. Nah, kali ini gue pengen ngebahas tentang satu teknik ya. Kan di Facebook itu ada banyak objektif ya, objektif beriklan gitu ya. Nah, salah satu yang mungkin uh, pernah dipakai sama teman-teman yaitu leads generation ads gitu ya, lead ads lah gitu istilahnya lead ads. Nah, di sini kita akan bahas kegunaan dari leads ads itu sendiri gitu loh. Jadi mungkin selama ini kita mikirnya oh leads ads tuh kita kepengen cari leads gitu ya dengan tipe iklan yang atau objektif iklan yang ada di Facebook itu tadi. Oke. Nah, cuman ternyata sekarang ada satu teknik atau strategi yang bisa kita gunakan. Sebenarnya leads ads ini kita gunakan sebagai strategi menyelamatkan leads gitu justru. Ya, menyelamatkan. Jadi maksudnya gini, sebelumnya misalkan kita sudah iklan nih, kita iklan menggunakan conversion ya ataupun misalkan traffic, kita pakai conversion atau traffic. Nah, misalkan di sini kita sudah iklan ya. Tahap pertama misalnya kita sudah iklan traffic atau conversion ya kan. Nah, ini kan biasanya kalau iklan seperti ini kan ya kita bikin iklan kemudian kita pakai video misalkan atau ya single image gitu ya, video atau image gitu ya. Nah, terus dia masuk ke website kita nih, masuk ke web. Nah, di sini kan ada yang istilahnya mungkin ada yang konversi atau ada juga yang mungkin dia nggak konversi gitu. Maksudnya nggak konversi itu misalkan add WhatsApp atau dia ngisi form atau dia masukkan email. Pokoknya any kind of inilah conversion lah gitu ya. Nah, tentunya itu sayang ya, sayang mereka mungkin sudah ngeklik, sudah masuk ke website kita tapi tidak menjadi leads. Nah, disitulah nanti di sini kita lanjutkan dengan iklan leads generation ads. Ya, kenapa demikian? Nah, nanti kita akan bahas nih. Kita akan bahas kenapanya gitu ya. Oke. Jadi, kenapa harus leads generation ads? Ya, ada alasannya nih. Yang pertama adalah jadi kenapa kita menggunakan leads generation ads? Yang pertama adalah jika bisnisnya teman-teman itu tipe bisnisnya closingnya lebih banyak melalui melalui tim sales atau telesales, chasing lah gitu ya, melalui WhatsApp atau melalui telepon lah gitu ya, kayak gitu. Ini yang pertama. Lupa lagi tulis. Yang pertama adalah jika bisnis teman-teman closingnya lebih banyak melalui tim sales. Lalu yang kedua adalah leads generation ads ini itu dipakai di BOFU. BOFU itu adalah bottom, tulisannya gimana? Bottom of funnel. Jadi ini dipakainya di bottom ya, maksudnya di bawah nih, di funnel bawah nih namanya. Funnel bawah, bukan di funnel atas justru gitu ya. Karena apa? Karena sifatnya itu kan karena leads generation ad ini itu kan auto autofill ya. Autofill. Jadi dia otomatis tuh langsung ngisi ke form gitu lah. Nah, kalau kita menggunakan leads generation ads ini di awal
atau di top of funnel atau di funnel atas, itu nanti yang masuk, maka kita akan mendapatkan prospek yang busuk atau leads yang jelek. Nah, itulah kenapa alasannya leads generation ini akan lebih cocok kalau kita gunakan dia di bottom of funnel. Karena apa? Ini kayak remarketing gitu loh. Jadi orang yang udah pernah ngunjungin website kita, nah nanti kita remarketing dengan leads generation. Nah, mereka nanti akan ngisi lagi nih form yang ada di iklan tersebut gitu. Maka dia akan lebih valid nantinya gitu ketimbang kalau kita iklan di awal, maka nanti akan banyak orang-orang yang mungkin tidak cocok dengan kita karena sangat mudah, tinggal klik doang ya, tanpa harus ngisi nomor handphone, tanpa harus ngisi email, itu langsung masuk ke kontak kita. Jadi bisa dibilang bahwa leads generation ads ini adalah strategi kita menyelamatkan leads. Oke, nanti kita akan praktek ya, makanya teman-teman tonton ini sampai habis. Oke, kita sekarang akan lihat di business manager kita ya. Jadi ketika kita membuat create campaign gitu ya, kita membuat iklan gitu ya. Di sini nanti ada beberapa pilihan objektif. Di sini ada leads ya, kita akan klik di sini. Kita langsung kasih contoh aja. Ada leads generation. Kita continue. Kita manual leads campaign, kita selalu pilih yang manual ya. Nah, ini misalkan latihan ya. Latihan leads campaign, leads ads lah gitu ya. Nah, nanti kita lihat di sini saya selalu pakai ini ya. Advantage budget. Budget ini saya nggak bahas detail seperti ini ya. Kita akan lihat ada di mana si leads generation ad itu. Nah, di sini nanti ada pilihan nih. Kita mau pakai yang ke website, mau ke instant form, ke messenger, ke instant form dan messenger, ke Instagram atau calls atau apps. Nah, kita di sini karena fokusnya ke form, jadi kita di instant form. Di sini. Nah, nanti kan di sini ada pilihan performance goal-nya, mau pakai maximize seperti ini atau gimana gitu ya. Nanti kita lihat juga di sini kita pilih fanpage-nya. Contoh misalkan saya pakai fanpage saya sendiri gitu ya. Nah, nanti di sini ada terms-nya nih. Ya, ini harus menerima ini dulu nih. Jadi kita view terms dulu. Kita scroll, langsung I agree. Nah, baru dia bisa tuh. Tadi kan nggak accept tuh. Nah, sekarang kalau udah gini, udah agree, udah oke. Ya kan? Nah, ini targeting, nanti placement segala macem kita bahas di video yang lainnya. Nah, saya hanya bahas di sini aja ya. Jadi nanti teman-teman kalau di leads form ini, di leads ads ini, teman-teman tuh harus create yang namanya create form nih di sini. Ya, jadi instant form ini kita harus create form dulu, create di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, kayak landing page-nya lah gitu istilahnya gitu ya. Jadi misalnya formnya kita namain nih form Coach Omar misalkan gitu ya. Nah, di sini nanti kita ada pilihan nih form type-nya itu kita mau more volume ya, use a form that quick to fill out and submit on a mobile services gitu ya. Atau higher intent, add a review step that give people a chance to confirm their info. Nah, jadi ini nanti ada pilihan seperti ini. Terus satu lagi ya, tell your brand story which rich content, visual, and customizable section. Nah, jadi pilihannya kalau more volume nih ya dia secara filternya lebih loss ya, karena yang dia cari adalah volumenya. Semakin banyak orang mengisi formnya. Nah, tapi kalau higher intent itu nanti ada step-stepnya, ada beberapa pertanyaan gitu loh, beberapa pertanyaan filter supaya nanti bisa lebih terfilter ya si leads-nya itu. Nah, sedangkan kalau custom ini tadi dia bilang tuh tell your brand story, jadi ada story brandnya di situ yang kita jelaskan.
Nah, nanti diisi nih, ini intronya seperti apa. Ini kita bisa pakai image atau kita bisa pakai teks gitu ya. Ya. Tapi kalau ini background image ya harus pakai image ya. Misalkan kita pakai image-nya, kita ambil misalkan ini contoh aja ya. Misalkan inilah itu ya, kita ambil. Nah, nanti ini diisi nih, ada headline-nya. Misalkan headline-nya adalah eh, apa ya, ngobrol properti bareng Coach Omar misalkan gitu. Ya, nanti di sini ditulis nih, misalkan yuk gabung di komunitas properti, misalkan lah gitu ya. Nah, nanti teman-teman buat sendiri nih, seperti apanya gitu ya. Nah, terus nanti bisa kasih pertanyaan juga di sini, ya. Ini ada pertanyaan, mau multiple choice, mau short answer, mau conditional, atau bisa juga bentuknya appointment, kayak gitu. Terus nanti di sini ada pre-fill question, ya. Ask for user information, this will be pre-filled from their Facebook account. Nah, ini nanti kan yang kita biasanya nanti dia begitu dia next segala macam yang diminta apa yang dikeluarkan di sini adalah ini nih kontak informationnya. Nah, biasanya kita tambahin di sini kontak phone number biasanya. Kita tambahin phone number. Jadi ada email, nama, dan phone number. Jadi 3 inilah yang kalau menurut saya sih yang paling standar yang kita mesti ada. Terus privacy policy ini bisa ya nanti ditambahin sendiri lah ya. Bisa kayak gitu. Terus ada message for leads. Nah, nanti kita begitu orang sudah mengisi nanti ada nih. Kita bisa kasih kayak thank you page-nya lah gitu ya. Untuk menyatakan thank you bla bla bla. Nanti kita juga bisa nih kasih link website kita di sini. Gitu ya. Nah, kemudian Bang Umar gimana nih supaya best practice-nya gue bisa maksimal gitu ya si formnya itu terisi gitu loh. Nah, jadi gini, ini ada di sini ada namanya gimmick khusus. Jadi tentunya supaya orang mau ngisi, ya teman-teman bisa kasih gimmick khusus gitu. Misalkan kalau lo kontak sekarang juga, lo akan dapetin special promo gitu loh. Kayak gitu. Jadi dia mau ngisi tuh formnya gitu loh. Nah, kemudian apalagi kita tambahkan 1-2 pertanyaan. Nah, ini tadi yang kalau gue bilang sih ini filternya tadi ya. Jadi orang tuh nggak langsung ngelihat iklan, diklik langsung direct ke form. Tapi dia kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang ya misalkan ya kayak kita kan jual rumah gitu. Ya kita tanya budgetnya dia berapa, kemudian dia prefernya ke perumahan yang dekat sama apa nih, dekat sama jalan tol atau dekat sama KRL atau dia sukanya dekat dengan sekolahan segala macam lah. Nanti teman-teman bisa bisa tes di situ. Kira-kira seperti apa yang bisa apa namanya menambah lebih detail lagi si leads-nya gitu ya. Nah, kemudian juga bisa menggunakan ini nih, more intent. More intent itu jadi contoh misalkan ya, kita kayak mau rekrut broker properti ya. Nah, itu sebenarnya bisa ditanya tuh si calon brokernya ini dia punya anak atau enggak gitu ya. Nah, hubungannya apa punya anak apa enggak? Ya, mungkin kalau dia punya anak, dia punya apa ya, keseriusan dalam menjalankan profesi broker itu lebih bagus gitu loh. Sehingga apa? Ya tentunya kita akan lebih lebih apa ya lebih prefer ke orang-orang ini gitu loh ketimbang mungkin broker properti yang dia nggak punya anak atau dia masih single segala macam secara daya juang mungkin agak kurang gitu loh ya itu contoh aja sih nanti teman-teman bisa intentnya itu apa yang bisa lebih detail seperti apa teman-teman bisa tentukan sendiri. Oke, itu aja ya bagaimana cara menyelamatkan leads. Eh, itu aja yang bisa gue share. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman, menarik nggak konten gue kali ini? Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Dan yang belum subscribe, monggo subscribe dulu. Ketemu lagi nanti di video-video berikutnya. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.